warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari tim Lab Broadcast SMK Sragen Jaya. Kali ini saya akan memperkenalkan dan menguji coba alat-alat yang ada di SMK Sragen Jaya, khususnya di kompetensi kalian broadcasting. Ya, kita lagi ada di ruang monitor SMK Sragen Jaya. Monitor Lab BC ya. Ini dia, saya akan perkenalkan. Di sini ada monitor kecil dan ada juga TV ya. Ini TV namanya. Kalau ini TV itu untuk monitor. Dan di sebelah itu komputer. Komputer itu tujuannya untuk mengedit suara maupun gambar yang telah direkam oleh kamera ya. Kamera live di sana kita edit di sini. Speknya komputernya itu i7, RAM-nya 16 itu. Jadi untuk mengedit langsung kita harus mempunyai spek yang tinggi dan tidak yang main-main. Nah, di sebelah sana itu ada soundnya 2, right dan left. Nah, sound itu berfungsi untuk memantau suara yang ada ketika kita sedang live di studio on air gitu. Bisa juga pakai handset ya. Bisa juga pakai handset, tidak dinyalakan soundnya, namun pakai handset ya. Nah, di sini juga ada data video, alat data video. Alat data video itu fungsinya untuk membagi gambar menjadi 4. Ini kita sedang standby satu kamera, tidak standby beberapa kamera gitu. Jadi kita hanya terlihat satu gambarnya. Kemudian di sebelahnya ini ada mixer. Mixer itu berfungsi untuk mengatur volume suara yang ada di dalam studio on air supaya balance dan tidak ada noise ya. Di sini kita punya power merek TOA yang berfungsi untuk menyambungkan ke sound monitor agar kuat ya. Karena monitor ini tipenya monitor flat, bukan monitor yang biasa. Kalau flat ini kan harus dihubungkan dulu ke power, kemudian ke mixer gitu. Oke, kita lanjut. Kita juga punya yang namanya, kita ada di sini stabilizer. Stabilizer ini untuk keamanan ya, ketika listrik turun karena kita barang-barang elektronik semua atau ada petir, kita dayanya masih tersimpan ya, seperti itu. Oke, yang ketiga kita sudah ada di lab on air BC. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan kamera apa saja yang kita pakai untuk pembelajaran di sekolah kita. Yang pertama, kita punya kamera DSLR untuk anak-anak pembelajaran. Ini yang standar Nikon 3200. Nah, ini ada Nikonnya. Ini Nikonnya 3200. Kemudian kita ada Canon 1100D. Canonnya ini semua nyala ya, semuanya nyala. Kita ada Olympus E500. Kemudian ada Nikon ini tipenya D5000, Nikon D5000 ya. Ini ada tambahan baterai di dalam itu. Kemudian kita ada 4 kamera DSLR ditambah dengan kita ada sistem pembelajaran mengenai drone. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menangkap layar di udara gitu. Kita akan belajar menggunakan drone dan mengedit di udara. Nah, kemudian di sini saya juga punya beberapa handycam. Kami juga punya beberapa handycam. Kita akan pembelajaran melalui handycam. Tidak hanya kamera, tapi kita juga bisa memakai handycam. Handycam ini kualitasnya sama dengan kamera DSLR.
dan bagaimana kita tata cara penggunaannya dan lebih praktis. Ini ada kamera JVC, kemudian ada handicap JVC juga. Nih kita ada 2 handicapnya. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana cara pengambilan gambar dalam air. Kita punya kameranya, ini sport kamera di air ya. Untuk kamera air kita akan belajar juga bagaimana caranya. Kemudian kita juga punya beberapa kamera kecil ya. Kita punya beberapa kamera kecil seperti ini. Ini masih aktif semua. Kenapa kita pakai kamera ini? Karena kamera pocket ini juga masih bisa berfungsi untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran kita nggak hanya kamera-kamera yang modern, tapi kamera-kamera yang dahulu juga kita pergunakan. Bagaimana caranya? Bagaimana sampelnya? Sampel pengambilan gambarnya, kualitas gambar kamera dahulu dengan kamera sekarang bagaimana? Kita akan pelajari semua. Oke, lanjut. Di sini kita punya berbagai macam mic. Micnya buat apa sih? Micnya itu untuk kalau mic ini beda ya dengan mic yang ini. Mic ini dengan mic yang ada di sini. Yang ada ini di sini itu kita punya ini. Mic ini beda ya. Nah, kalau mic ini kita untuk live, bagaimana cara talk show. Nah, seperti saya ini sekarang berbicara depan kamera menggunakan mic ini. Nah, kalau mic yang kuning ini dan yang ini namanya mic condenser. Mic condenser fungsinya untuk apa? Ketika kita mempelajari bagaimana cara dubbing atau pengisian suara ketika live, kita pakai ini. Kenapa? Mic ini sifatnya sensitif. Jadi untuk narik nafas saja mereka sudah terekam ya. Kalau mic ini mic biasa ya. Untuk nanti bisa untuk nanti kita akan mengadakan live di studio untuk nyanyi dan untuk tamu-tamu yang akan live di sini atau pembelajaran live anak-anak di sini semuanya. Jadi kita ada beberapa mic. Nah, kalau itu kan mic yang dipegang. Nah, kita juga punya mic wireless, yaitu bagaimana nanti ketika pembelajaran anak dia akan mewawancarai berbagai macam pihak, berbagai macam pihak. Dia akan memakai ini di luar untuk mewawancarai seperti ini. Kemudian ini ada, nah mereka akan pembelajaran pakai mic seperti ini agar tidak agar mudah gitu. Kita mempunyai 3 set mic seperti ini. Kita ada di ruang live on air bisnis SMK Sragen Jaya. Kita mempunyai 2 AC di sana, AC 2. Nah, 2 itu supaya dingin, agar dingin ruangannya. Dan kita mempunyai sound monitor di live on air, ada 2 di sebelah sana bermerek BMG. Kemudian kita mempunyai 3 kamera shooting dengan merek Panasonic HDCMDH 1100. Itu ada 2 unit. Kemudian kamera shooting Sony ya, itu ada 1 unit yang sedang saya pakai untuk merekam nih, kamera Sony DCR berapa tuh, SD 1000. Nah, di sini adalah ruang shooting. Nah, ini adalah lighting berjalan ya. Jadi nggak paten, tidak paten seperti lighting di atas. Kita juga punya beberapa lighting di atas. Nah, tidak paten. Jadi ini ada lighting, kita nyalain. Namanya softbox. Oh, dicopot. Softbox supaya agak terang. Dan ini kita punya green screen, yang dimana green screen ini
akan kita gunakan untuk live bagaimana cara mengganti background di belakang, ya kan? Mengganti background video di belakang dan bagaimana kita membuat animasi seperti orang terbang, seperti orang jatuh dari bangunan dan lain-lain. Itu kita punya green screen, ya. Dan di sini ada studio live untuk pembacaan berita. Nah, untuk pemberitaan. Anak-anak nanti akan diajarkan bagaimana tata cara membawa berita yang baik dan benar dengan live di sini. Nah, ini ada mic, ya, mic tadi untuk itu, dan ini kita punya untuk ngetek scene berapa kita pakai ini pembatasannya. Kita ada dua TV, dua monitor, ya, dua monitor yang ini tujuannya untuk ketika live para pendidik tahu mereka sedang live di sini di monitornya. Nah, yang di bawah itu untuk ini monitor juga, itu untuk list atau pembacaan tulisan pengumuman untuk anak-anak yang sedang. Kita lanjut, sini ada kamera juga, ada kamera Panasonic juga seperti ini. Kemudian di sini juga ada softbox dan di sini ada sound juga, dan di sini ada bangku, ya, untuk bawa berita dan meja. Oke, lanjut. Oke, sekian dulu penjelasan dari kami mengenai lab SMK Broadcasting SMK Sragen Jaya. Mohon kiranya untuk para bapak-bapak dinas Jakarta Selatan untuk mengupload proposal dan pengajuan kompetensi kalian baru kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.